Faidah hadis, doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Pembaca rahimakumullah, gunakan waktu antara azan dan iqamah untuk berdoa, karena doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Apa maksudnya? Teruskan membaca. Matan hadis. Pembaca rahimakumullah, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara hasan sahih bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamati." Doa tidak tertolak antara azan dan iqamah. Sunan At-Tirmidzi nomor 212. Di dalam riwayat Abu Dawud terdapat tambahan fad'u, maka hendaknya kalian berdoa. Sunan Abu Dawud nomor 521. Di bagian lain dari sunannya, Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamati." Doa tidak tertolak antara azan dan iqamah. Maka para sahabat pun bertanya, "Famada naqulu ya Rasulullah?" Apa yang harus kami ucapkan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salullaha al-afiyah fit dunya wal akhirah." Mintalah al-afiyah kepada Allah di dunia dan di akhirat. Sunan At-Tirmidzi nomor 3594. Al-afiyah di dalam kamus Al-Ma'ani berarti al-bar'u minal asqami wal balaya, terbebas dari berbagai macam penyakit dan bencana. Penjelasan hadis. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas maksudnya doa akan dikabulkan jika dipanjatkan di waktu ini, yaitu antara azan atau pengumuman maksudnya waktu sholat wajib hingga didirikannya sholat, yaitu iqamah. Mengapa waktu ini spesial? Apa kekhususan waktu antara azan dan iqamah sehingga doa yang dipanjatkan di dalamnya akan dikabulkan oleh Allah? Tertulis di dalam Mausu'atul Hadis Yahdurur Saniyah, huwa waktu ikhlasin niyah. Ia adalah waktu di mana niat seseorang begitu ikhlas. Wa fathu abwabil sama'i lirrahmah. Ia adalah waktu dibukakannya pintu-pintu rahmat dari langit. Wa idza kana al-waqtu syarifan, dan jika ia merupakan waktu yang sangat mulia, karena sawabul ibadati aksar, maka ibadah yang dilakukan di dalamnya nilai pahalanya menjadi begitu banyak. Karena aksar rajaan lil qabuli, maka semakin besar pula harapan bahwa doa itu akan dikabulkan. Adab berdoa. Tetapi ini harus dibarengi dengan adab berdoa. Tertulis di dalam Mausu'atul Hadis Yahdurur Saniyah tentang beberapa adab berdoa. Yang pertama, dipanjatkan di waktu yang mulia. Kemudian yang kedua, dengan menampakkan sikap fakir di hadapan Allah ketika berdoa. Kemudian yang ketiga, merasa lemah dan tidak berdaya kecuali dengan kekuatan dan kemampuan dari Allah. Kemudian menunjukkan kerendahan di hadapan Allah. Kemudian dengan hati yang baik dan hati yang hadir. Penghalang terkabulnya doa. Selain itu, orang yang berdoa harus menghindari penghalang terkabulnya doa. Apa saja itu? Yang pertama, makan atau minum yang haram. Kemudian yang kedua, berbuat zalim. Kemudian yang ketiga, lebih dominan sifat lalai di kehidupan secara umum atau ketika berdoa. Kemudian yang keempat, tidak fokus dan main-main. Pelajaran dari hadis. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini diantaranya, yang pertama, anjuran berdoa di antara adzan dan iqamah. Tertulis di dalam Mausu'atul Hadis Yahdurur Saniyah tentang hadis ini, bahwa hadis ini adalah pesan yang mengajak kita untuk berdoa di waktu-waktu tersebut, yaitu antara azan dan iqamah. Kemudian yang kedua, sunnah mengangkat tangan ketika berdoa antara azan dan iqamah. Tertulis di dalam salah satu fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah bahwa disyariatkan untuk berdoa antara azan dan iqamah, dan disyariatkan pula untuk mengangkat kedua tangan. Kemudian yang ketiga, membaca Quran atau berdoa. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang mana yang lebih utama, apakah membaca Al-Quran atau berdoa jika setelah azan
sebelum iqamah. Maka beliau menjawab, semuanya baik, semuanya bagus. Jika dia membaca Quran antara adzan dan iqamah, maka tidak apa-apa. Dan jika dia memilih berdoa dan tidak membaca Al-Quran, itu juga tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, sholawat sebelum adzan. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang membaca sholawat kepada Nabi sebelum adzan. Maka beliau menjawab, sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum adzan tidak disyariatkan. Jika seseorang menjadikan bacaan sholawat tadi sebagai bagian dari ritual sebelum adzan, karena sholawat itu disyariatkan di setiap waktu. Wallahu a'lam.